Halo, selamat sore teman-teman Rumah Kebangsaan. Ketemu lagi dengan saya, Erika. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu teman kita, Mas Luki Jani. Beliau adalah dosen dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan obrolan sebelumnya tentang bagaimana kita memaknai kebangkitan nasional dan apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai generasi muda, generasi penerus, untuk kita bisa sama-sama membangun negara ini untuk Indonesia yang mungkin lebih maju ke depannya. Nah, Mas Uki, kita kan tahu ya bagaimana sebenarnya lahirnya kebangkitan nasional itu pada masa itu gitu ya. Konteksnya kan karena ada perlawanan gerakan dari teman-teman muda untuk melawan penjajahan. Nah, kalau Mas Uki melihat saat ini sebenarnya bagaimana kebangkitan nasional itu dimaknai? Ya, kalau kita lihat saat ini kebangkitan nasional mungkin hanya tertera di kalender saja, dan ada beberapa kelompok yang kemudian mengingatnya, merayakannya. Tapi saya rasa sebagian besar, terutama anak-anak muda, kehilangan ya, arti dan makna dari tanggal 20 Mei itu. Ya. Apa sih kebangkitan nasional itu? Mengapa kemudian harus diingat, harus dirayakan? Itu yang saat ini kayaknya hilang. Gitu. Nah, hilangnya ini tuh karena apa sih sebenarnya? Apakah ada faktor-faktor tertentu nih yang membuat kita sebagai anak muda nih jadi yang kayak ya sudah ini sebagai tanggal merah gitu ya. Kemudian pertanyaannya apakah kita akan libur nasional atau tidak gitu? Iya, karena relevansi dari maknanya itu saat ini sulit dicari ya, benang merahnya, sulit dicari artinya. Ya. Karena apa? Karena apa yang dialami lebih dari 100 tahun lalu itu oleh segelintir anak-anak muda itu berbeda dengan apa yang dialami oleh sebagian besar anak-anak muda saat ini. Ya. Masa itu ia yang tercerahkan, yang kemudian mengalami penyadaran atau tersadarkan, itu kan juga sebenarnya hanya segelintir, sangat sedikit anak-anak muda. Umumnya mereka yang menempuh pendidikan tinggi, ya, sesuatu hal yang sangat langka dan jadi barang mewah pada saat itu, bisa sekolah. Ya. Jangankan sekolah setingkat pendidikan tinggi kayak di Stovia, sekolah dasar atau sekolah rakyat dulu itu tidak bisa diakses atau tidak bisa dinikmati oleh sebagian besar anak-anak muda. Nah, dengan melihat itu, beberapa mahasiswa yang kuliah di Stovia kemudian mereka tersadarkan karena mereka melihat sendiri, mereka mengalami sendiri, mereka merasakan diskriminasinya, mereka merasakan ketidakadilannya, gitu ya. Sehingga kemudian mereka mulai bertanya-tanya mungkin dalam diri mereka sendiri, kenapa kita ini yang bumi putra, penduduk lokal ini mengalami Diskriminasi. Diasingkan gitu. Ya, tidak bisa mendapatkan akses pendidikan, tidak bisa disetarakan dengan anak-anak muda kulit putih, orang Eropa gitu ya. Mau melakukan aktivitas sosial juga dibatasi gitu ya, tidak boleh terbuka dan seterusnya. Jadi mereka kemudian tersadarkan kan. Nah, sekarang dalam iklim yang relatif lebih bebas saat ini, tidak ada lagi tekanan-tekanan seperti itu yang langsung dirasakan, yang secara fisik dirasakan, gitu ya. Akan tetapi kan ketimpangan masih tetap ada, ketidakadilan masih berlangsung, ya.
orang-orang kemudian memiliki kebebasan yang sifatnya parsial, ya, dan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu hal yang perlu diperjuangkan oleh anak-anak muda sekarang ini, karena di sisi lainnya mereka bebas mau berekspresi, mereka bebas mau berkegiatan, berkesenian, gitu ya, mereka mau bersosialisasi, melakukan aktivitas yang mereka inginkan, ya sekarang memang bebas, gitu ya. Tapi ada hal-hal lain yang kemudian harus direnungi lagi bahwa ada hal yang perlu secara kolektif diperjuangkan bersama. Oke, nah tadi kita bicara soal, Mas Luki bicara soal kesadaran kolektif, bagaimana kita memperjuangkan bersama. Nah, kalau saat ini sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu sebenarnya dari gerakan kolektif itu yang bisa dijadikan sebagai pemicu? Kalau dulu kan ada penjajahan, terjadi diskriminasi, intimidasi. Nah, kalau sekarang itu apa sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai tadi musuh bersamanya? Ya, secara kasat mata kan kita masih lihat ada ketimpangan. Ketimpangan ekonomi jelas. Sekarang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin itu jelas kelihatan. Ya, dalam banyak hal terlihat. Yang kaya itu bisa mengakses macam-macam, mulai dari pendidikan, mulai dari untuk mereka bisa berekspresi, bisa berkarya, itu kan kesempatannya lebih terbuka dibandingkan yang anak-anak muda yang dari latar belakang ekonomi miskin, gitu. Jadi ketimpangan masih ada, ketidakadilan juga masih ada, ya. Orang yang memiliki status sosial, orang yang memiliki status ekonomi lebih baik, itu relatif kemudian tidak mengalami dalam tanda petik penindasan atau intimidasi jika berhadapan dengan aparatur negara misalkan, ya. Okay? Jadi ini kita bicara setelah ketimpangan, kita bicara keadilan, ya. Apakah semua orang diperlakukan adil saat ini kan masih menjadi pertanyaan. Ya, apakah semua orang kemudian bisa memperoleh kesamaan, ya, kesamaan di muka hukum, itu masih menjadi pertanyaan. Oke. Nah, sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi, sebenarnya kita banyak melihat kalau di sekolah kan kita ada mata pelajarannya lah, mungkin pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau di kampus nih, sebenarnya apa sih yang bisa diberikan gitu ya, untuk supaya mahasiswa tadi bisa memahami makna soal kebangkitan nasional tanpa harus kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang berat gitu. Ya, anak-anak muda, ya, kalau mereka kemudian bisa mengasah realitas sosial ini dengan kritis, mereka akan kemudian melihat sendiri, ya, apa yang dihadapi, apa yang terjadi di masyarakat. Sama seperti para mahasiswa Stovia lebih dari 100 tahun lalu yang juga melihat hal tersebut, ya. Dan mengalami hal tersebut, itu kan butuh kemudian daya kritis, ya, nalar, dan hal ini yang sayangnya dalam sistem pendidikan di Indonesia sangat kurang ruang diberikan untuk bagaimana murid atau mahasiswa itu bisa kritis. Dan kemudian bisa dan diperbolehkan bersuara, ya, diperbolehkan mengutarakan pendapatnya di luar ruang kelas. Ya. Ya. Kalau di dalam kampus, di ruang kelas, ya, itu hal yang biasa dan itu sudah harusnya. Tapi kalau di luar kan ada khawatiran-khawatiran. Nah, ini yang seharusnya tidak boleh dibiarkan terjadi.
Jadi ini adalah tantangan sebenarnya dari bagaimana sistem pendidikan kita bisa membentuk anak-anak muda yang kritis, dan juga kalau di luar tantangannya berarti adalah aparat yang represif. Harus ada ruang-ruang yang terbuka, demokratis, yang setara, gitu ya, agar kemudian anak-anak muda itu bisa dengan nyaman mengekspresikan ya, pemikiran mereka, perasaan mereka, aktivitas mereka, ya, tanpa ada rasa kekhawatiran. Gitu. Ini bisa jika kemudian pendidikan di Indonesia itu memupuk ya, nalar kritis. Ya, kemudian membuka ruang diskusi, ruang debat, ruang dialog, ya, dimulai tentu saja di ruang kelas, di universitas-universitas, di kampus-kampus, bahkan di sekolah-sekolah. Ya. Nah, ini kan berarti juga harus mengubah mindset dari tenaga pengajarnya, ya, guru dan dosen. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Apa yang bisa sebenarnya dilakukan oleh teman-teman muda sendiri nih ya, untuk mereka bisa tadi ikut serta atau berpartisipasi untuk pembangunan ini gitu? Ya, Indonesia kan punya sejarah yang panjang, ya. Dunia juga punya sejarah yang panjang. Nah, sejarah itu harus dibuka lagi, dibaca lagi, kemudian direinterpretasi dengan konteks yang sekarang. Misalkan tanggal 20 Mei, ya itu adalah tanggal kelahiran organisasi pertama, ya, Budi Utomo. Tapi tanggal 20 Mei juga di dalam sejarah umat manusia punya aspek yang kelam. Jadi selain kebangkitan, tanggal 20 Mei juga ada kemunduran. Misalkan tanggal 20 Mei tahun 1940 itu adalah hari pertama di mana kamp konsentrasi Auschwitz itu menerima, gitu ya, orang yang kemudian dihukum, gitu ya, dibuang oleh pemerintahan Nazi, gitu ya. Atau tanggal 20 Mei 1989 itu mulai berlakunya darurat militer yang diterapkan oleh pemerintahan China pada saat itu untuk merespons demonstrasi mahasiswa, ya, dan kemudian demonstrasi mahasiswa direpresi dan kita mengenal peristiwa berdarah di Tiananmen Square. Jadi kan sejarah ini kalau kita bolak-balik, kita lihat lagi, kita renungi lagi, dan kita interpretasikan lagi, dia punya banyak cerita, ya, cerita mengenai perjuangan, cerita mengenai pergulatan, ya, cerita mengenai kemenangan tentu saja juga ada, dan ini yang harus bisa kontekstualisasikan atau disesuaikan dengan masa kini. Nah, anak muda Indonesia harus lebih mau rajin membulak-balik itu, gitu, membaca ulang sejarah, merenunginya, mereinterpretasikan sejarah, mencari relevansinya dengan masa kini, gitu ya, belajar dari masa lalu untuk kemudian menyusun imajinasi akan masa depan, itu penting. Ya. Terima kasih Mas Uki buat ngobrol-ngobrolnya. Teman-teman, dari hasil obrolan kita ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita tarik ya, bahwa penting buat kita teman-teman muda, generasi-generasi penerus ini untuk kita menjadi generasi yang aktif, generasi yang kritis, punya nalar dalam menilai sesuatu, baik itu peristiwa ataupun mungkin itu perubahan-perubahan yang terjadi di nasional maupun di global. Nah,
Sekian dari obrolan kita hari ini. Ketemu lagi dengan obrolan Rumah Kebangsaan berikutnya dengan teman ngobrol yang juga sama serunya.